أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala bil ayatil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una wa zidna ilman. Shadaqallahul adzim wa shadaqallahu rasulul karim. Jamaah salat Isya dan Qiyamul Lail rahimahumullah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpah rahmat dan hidayahnya, atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan nikmat sempat yang Allah masih anugerahkan kepada kita, sehingga dengan semuanya itu Allah Subhanahu wa taala pada malam hari kita masih diizinkan bisa hadir di masjid kita ini untuk memeriahkan dan menegakkan sholat tarawih secara berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita, mengampuni segala dosa-dosa kita, menerima siam kita, qiyam kita, tilawah Al-Qur'an kita dan amal-amal kebaikan kita lainnya, istiqomahkan sampai nanti akhir Ramadan, dan insyaallah Allah berikan berkah kepada kita sebagai hamba yang la'allakum tattaqun. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan uswahnya kepada kita bersama. Jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-jannatu mustaqatun ila arba'atin nafar." Surga itu merindukan 4 golongan. Talil Quran, orang yang membaca Al-Quran, wa hafidhil lisan, orang yang bisa menjaga lisannya, wa mut'imil ji'an, orang yang memberi makan orang yang lapar, wa shaimi fi syahr Ramadan, dan orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Keempat golongan ini yang disampaikan Rasul dalam hadis ini ada semua di bulan Ramadan ini. Maka hendaknya ketika kita bisa mengoptimalkan amalia-amalia yang disebutkan Rasul dalam hadis ini, maka insya Allah kesempatan besar untuk kita menjadi hamba dirindukan sebagai Allah Subhanahu wa taala itu semakin terbuka lebar. Maka jamaah rahimahumullah, tugas kita bersama adalah di sisa Ramadan yang masih Allah berikan kepada kita ini, bagaimana kita kemudian bisa mengoptimalkan keempat-empatnya itu, agar kemudian kita bisa menjadi hamba Allah yang dirindukan sebagai Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah ta'limul Quran, orang yang membaca Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkan Al-Quran. Maka hendaknya kita bisa kemudian mengisi Ramadan kita ini dengan banyak membaca Al-Quran. Bahkan hadis yang sering dibawakan oleh Khatib ketika menyampaikan terkait bulan Ramadan dikaitkan dengan Al-Quran, Rasul itu setiap malam di bulan Ramadan itu senantiasa bertadarus Al-Quran dengan Nabi Muhammad SAW. Ada hadis menyampaikan bertadarus di sini ada 2 arti. Yang pertama, malaikat Jibril menyampaikan wahyu dari Allah, atau kedua, Nabi Muhammad menstokkan hafalannya kepada malaikat Jibril. Makanya apa? Makanya Nabi mengisi tiap malam-malam di bulan Ramadan itu dengan banyak membaca Al-Quran. Maka hendaknya kita sebagai umatnya, kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala juga mencontoh beliau. Mari kita senantiasa membaca Al-Quran, bukan hanya di malam hari kita di bulan Ramadan, tetapi setiap hari dalam kehidupan kita di bulan ini kita senantiasa bisa membaca Al-Quran. Apalagi di era kekinian, di era sekarang ini,
Ya, mungkin kalau kita kemana-mana pegang mushaf Al-Quran, mungkin agak berat. Ya, agak berat. Tapi kemudian sudah ada gantinya. Kita kemana-mana insya Allah gak pernah ketinggalan yang namanya HP kita, gadget kita. Dan saya yakin di semua gadget kita itu pasti sudah ada Al-Quran di dalamnya. Maka tinggal bagaimana hati kita tergerak untuk kemudian setiap waktu yang ada itu kita bisa buka HP kita, kemudian kita buka aplikasi Al-Quran kita baca Al-Quran. Apalagi sekarang kalau dilihat aplikasi Al-Quran yang ada di Android itu sudah luar biasa ya, modelnya banyak, ada yang berkata, ada langsung ketika kita touch di mana di salah satu katanya langsung muncul penafsirannya, tinggal kemauan kita saja. Maka jangan rahimahumullah lain, kita jangan sampai di bulan ini menjadi hamba Allah yang tidak pernah baca Al-Quran, baca tapi kemudian tidak istiqomah, menjadi sangat disayangkan. Apalagi kemudian kita tahu Rasul juga menyampaikan kepada kita bersama bahwasanya Al-Quran itu adalah obat bagi kita. Surat Al-Isra 82. Syifa Al-Quran itu. Syifa untuk siapa? Syifa untuk hati kita. Beberapa ahli mengatakan datangnya penyakit fisik itu seringkali diawali dengan datangnya penyakit hati. Orang yang hatinya sakit, maka kecenderungan untuk bisa sakit secara fisik itu lebih besar. Makanya bisa kita artikan kalau ingin tubuh kita sehat, maka mari kita sehatkan hati kita. Di antaranya dengan banyak membaca Al-Quran. Insya Allah dengan banyak membaca Al-Quran itu bisa menyehatkan hati kita, dikokohkan hati kita, dan dijauhkan hati kita itu dari segala macam penyakit hati. Jamin dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian sampaikan juga Rasulullah SAW bahwasanya orang yang senang membaca Al-Quran itu kelak, ya, dalam sebuah kitab namanya At-Tibyan fi Adabil Hamalatil Quran disebutkan di sana karya Imam Nawawi bahwa orang yang sedang membaca Al-Quran itu langsung menyampaikan kelak di surga itu akan dikumpulkan dengan siapa? Dengan para rasul, ya, dikumpulkan dengan para orang-orang soleh, dikumpulkan dengan malaikat-malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebuah hal yang sangat indah kalau untuk bisa kita peroleh. Dan di bulan ini adalah kesempatan yang besar yang bisa kita lakukan dengan banyak membaca Al-Quran. Terlebih lagi jamin dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kelak di yaumul mahsyar, di saat kita itu lagi butuh banyak pertolongan, di saat yang banyak disampaikan dalam riwayat hadis bagaimana jarak matahari dengan kepala kita hanya sejengkal. Ya, sejengkal itu diartikan, ada mengartikan sejengkal itu dengan 400 hasta, atau kalau dikilometerkan 1,4 kilometer. Pada jarak matahari dengan bumi sekarang kira-kira 140 juta kilometer, kita sangat butuh yang namanya syafaat. Maka Al-Quran yang kita baca itu akan menjadi syafaat bagi diri kita. Iqra Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, karena dia akan menjadi syafaat bagi siapa yang membaca. Maka ketika di hari itu kita akan melakukan syafaat dari siapa? Dari Al-Quran yang kita baca. Maka mari kesempatan emas ini agar kita menjadi hamba di dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita menjadi hamba Allah yang dari Al-Quran, senang membaca Al-Quran. Jawab rahimahumullah. Yang kedua, golongan yang kemudian didudukan oleh surga Allah Subhanahu Wa Taala adalah wahafidul lisan. Orang yang bisa menjaga lisan. Di bulan ini Allah latih kita untuk menjadi hamba Allah yang pandai menjaga lisan. Puasa yang bisa menghasilkan diri kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Puasa yang bisa menghadirkan ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Itu adalah puasa yang serius. Hadis mengatakan iman dan ihtisaban. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang puasa Ramadan dengan iman dan ihtisab, yakin pada Allah, kalau kita kumpulkan jadi satu serius puasanya, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah akan ampuni dosanya yang telah lalu. Ini puasa yang seperti apa? Di antaranya puasa yang bisa menjaga lisan kita. Ya, dari apa? Pertama, qaul zur. Puasa bisa menjaga lisan kita dari suka berbohong. Dan dalam disebutkan Allah tidak butuh puasanya orang yang senang berbohong. Yang kedua, lagu. Lagu itu perkataan yang sia-sia. Dalam kitab Fathul Bari diperluas lagi, bukan hanya perkataan sia-sia, tetapi lagu itu termasuk perbuatan yang sia-sia. Mohon maaf, terlalu banyak tidur, nonton TikTok seharian, dan perbuatan lain yang tidak mendatangkan manfaat. Itu termasuk lagu. Yang ketiga, nafas.
Lafaz itu adalah pikiran, omongan kotor, jorok, mesum dan lain sebagainya. Kita dilatih untuk itu. Jangan sampai kita terjebak dengan puasa yang levelnya paling rendah. Manusia takut ta'am wasara. Selemah-lemahnya, serendah-rendahnya kualitas puasa itu hanya sekedar meninggalkan makan dan minum saja. Maka kita jangan sampai terjebak di situ. Puasa kita harus serius. Bagaimana caranya? Kita jaga lisan kita. Dan ternyata ketika kita mampu menjaga lisan kita, maka kita sudah menjadi hamba Allah yang diridhoi oleh surga Allah Subhanahu wa taala. Maka mari jemaah rahimakumullah, kita betul-betul memuasakan seluruh anggota tubuh kita. Mata kita, lisan kita, telinga kita, hati kita, pikiran kita puasakan dari segala hal yang bisa membatalkan puasa kita ataupun segala hal yang bisa mengurangi pahala puasa kita. Jaman dengan Allah Subhanahu wa taala itu yang kedua, yaitu bagaimana kita bisa mampu menjaga lisan kita. Dalam hal disebutkan kemampuan kita menjaga lisan itu menunjukkan bagaimana level iman kita pada Allah Subhanahu wa taala. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa iman pada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik. Kalau tidak bisa, diam. Kemampuan kita bisa menjaga lisan menunjukkan bagaimana kualitas iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir. Maka mari di sisa Ramadan ini kita cek kembali puasa kita. Sudahkah puasa kita kerjakan sampai dengan hari ini sudah menghadirkan kemampuan kita untuk bisa menjaga lisan kita dari segala hal ya yang bisa merusak pahala puasa kita. Itu yang kedua, jamaah rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, orang yang kemudian diduga dari surga Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang kemudian memberikan makan kepada orang yang sedang lapar. Wa mut'imul ji'. Dan di bulan ini pun kesempatan itu dibuka lebar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibuka dalam hadis Rasulullah SAW, bagaimana Rasul menyampaikan, apabila ada orang memberikan makan orang yang sedang berpuasa, maka kata Rasul, dia akan mendapatkan pahala orang yang berpuasa tadi tanpa mengurangi pahala puasa yang bersangkutan. Gampangnya, kita punya air mineral 1 gelas, kita berikan pada orang yang berpuasa, maka ketika orang tersebut meminum air mineral dari kita, karena beliau sudah berpuasa, maka pahala beliau akan Allah berikan kepada kita tanpa mengurangi pahala yang bersangkutan. Ini menunjukkan motivasi kepada kita. Kenapa? Di bulan ini kita banyak memiliki sifat sosial, peduli kepada sesama kita. Diwujudkan dengan apa? Memberi makan orang yang sedang lapar. Dalam hal ini dalam konteks Ramadan, ya orang yang sedang berpuasa. Kalau di bulan Ramadan, ya kita tengok kanan kiri tetangga kita ada yang kelaparan, ya mari kita bantu, kemudian kita berikan makan. Itu jamaah rahimakumullah. Jadi orang yang punya jiwa sosial tinggi itu adalah orang yang peduli dengan sesamanya, dan itu peluang bagi dia untuk kemudian diridhoi oleh surga Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah. Dan yang terakhir, orang yang kemudian diridhoi oleh surga Allah Subhanahu wa taala adalah wasaimin fi shahr Ramadan, orang yang sedang berpuasa di bulan Ramadan, yang sedang kita lakukan saat ini. Puasa yang seperti apa? Puasa yang betul-betul iman dan ikhtisab. Puasa yang betul-betul dilakukan hanya karena Allah, menjaga segala hal yang bisa merusak puasa tersebut. Dan itulah oleh kemudian diridhoi oleh surga Allah Subhanahu wa taala. Maka mari jemaah, 4 amalan atau 4 amaliyah ini mari kita kerjakan dengan seserius mungkin di bulan ini. Harapan kita dengan demikian kita ketika serius menjadi hamba Allah yang bisa menjaga lisan kita, bisa mencintai Al-Quran, bisa punya jiwa sosial tinggi kepada sesama kita, dan kita bisa menjalankan ibadah puasa Ramadan dengan sebaik-baiknya. Maka ketika kita diridhoi oleh surga Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah Allah akan berikan kemudahan kepada kita untuk senantiasa bisa berbuat amal-amal kebaikan. Tentunya Ramadan ini hanya bulan pelatihan saja. Bagaimana wujud dari pelatihan di bulan ini kita buktikan di 11 bulan yang akan datang. Maka ketika ada orang mampu mempertahankan Ramadan di 11 bulan yang akan datang, banyak orang memaknai, banyak ulama mengatakan itulah orang yang kemudian mendapatkan Lailatul Qadar. Orang yang kemudian bisa menjadi lebih baik lagi daripada sebelumnya. Karena memang bicara Lailatul Qadar tidak ada ciri khusus. Ulama mengatakan bagaimana menunjukkan orang yang mendapatkan Lailatul Qadar atau tidak, seperti orang yang sedang haji. Dikatakan haji mabrur kalau kemudian antara sebelum dan sudah haji ada perbedaan. Kalau setelah haji dia lebih baik lagi dari sebelum haji, bisa dikatakan hajinya mabrur. Sama dengan itu.
Orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu bisa kita lihat atau bisa kita lihat dalam diri kita sendiri lebih baik daripada sebelum Ramadan. Artinya apa? Kita bisa menjaga amal yang Ramadan kita di 11 bulan yang akan datang sampai nantinya kita bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah dan kemudian kita bisa dikumpulkan di jannah Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini jamaah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini tentang 4 golongan yang didudukan oleh surga di Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita optimalkan keempat-empatnya itu di bulan ini. Insya Allah pahala besar menanti kita, insya Allah surga menanti kita untuk menjadi tempat tinggal kita, bukan kita sendiri, tapi dengan keluarga kita nantinya kita bisa bersama-sama berbahagia di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga yang singkat ini ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi fi sabilillah wa sabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.